Asu dalam suka dia, senyum manis pipi congkak, melele malalayo, dia oh. Kayak tai, jeng. Daripada cek kodam mending nyanyi jing. Guys, mau melakukan live streaming gift tapi tidak tahu cara memasang link donasi overlay di tampilan layar live streaming kita, atau mau melakukan atau memasang tampilan biar ada tag voice-nya biar bisa bicara saat orang melakukan donasi di live streaming kita, atau ingin juga menampilkan itu teks berjalan di saat kita melakukan live streaming seperti ini ya. Sebenarnya mau memasang link donasi overlay saat kita melakukan live streaming game itu sangat gampang sekali ya guys ya. Dan itu bisa teman-teman lakukan hanya dengan menggunakan satu perangkat saja tanpa bantuan perangkat komputer lainnya. Satu perangkat yang saya maksudkan di sini teman-teman hanya perlu menggunakan satu HP saja untuk bisa menampilkan link donasi overlay saat teman-teman melakukan live streaming game terkhusus di aplikasi TikTok. Namun di sini teman-teman hanya perlu menambahkan aplikasi OBS tambahan di perangkat teman-teman masing-masing. Lah bang, OBS itu apa sih? Nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman like terlebih dahulu videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Tonton videonya sampai selesai karena kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Untuk langkah awal, silakan teman-teman login terlebih dahulu ke website donasi Saweria, teman-teman. Di sini saya menggunakan link donasi Saweria ya. Teman-teman ketikkan saja di web browser teman-teman www.saweria.register. Bagi teman-teman yang sudah registrasi sebelumnya, teman-teman tinggal klik login di sini. Namun yang belum, teman-teman bisa cek video tutorial cara registrasinya di video saya yang ini. Atau teman-teman bisa cek lengkapnya di kolom deskripsi. Nah, setelah login seperti ini, maka teman-teman silahkan masuk ke halaman berandanya. Di halaman beranda, ada namanya tampilan overlay. Teman-teman klik di bagian tampilan overlay ini. Maka berikutnya, teman-teman akan melihat yang namanya ada alert, media share, geser lagi ke samping itu lebih banyak lagi. Ada soundboard, ada subat. Teman-teman bisa coba ini semua satu persatu. Namun di sini saya tidak akan menerangkan ini semuanya ya. Saya akan menggunakan dua jenis. Yang pertama itu alert, yang kedua itu running text, yang mana alert ini itu berguna untuk voice chat ketika orang-orang memberikan donasi di link tautan kita. Nah, jadi itu teman-teman bisa atur di sini semuanya. Nanti ketika ada yang memberikan donasi, maka tulisannya akan muncul di layar tampilan live streaming kita. Dan juga akan dibacakan voice tag-nya secara otomatis oleh bot voice chat. Nah, di sini teman-teman bisa atur juga filter kata yang tidak ingin teman-teman tampilkan ketika ada yang mendonasi lalu memberikan kata-kata yang ingin teman-teman filter. Nah, di sini kan ada katanya terima kasih. Nah, saya kasih contoh. Misalnya saya memfilter kata-kata seperti kuntul gitu kan. Nah, jadi setelah teman-teman filter, jika ada yang mendonasi dengan memberikan kata tersebut, maka ini tidak akan muncul di layar live streaming teman-teman. Nah, selanjutnya di bawah. Nah, ini nanti akan muncul tampilan donasinya tuh seperti itu ya. Mumu baru saja memberikan Rp10.000. Semangat ya kamu. Nah, itu nanti kata-katanya muncul di tampilan layar live streaming teman-teman hingga voice chatnya sekaligus ya. Nah, ini juga nanti kata-katanya itu disesuaikan dengan nama orang pendonasi dan juga dengan berapa jumlah yang didonasikan. Nah, setelah kita filter semuanya, itu baik itu kata-kata yang ingin kita filter dan juga kata-kata yang ingin kita tampilkan, kita atur, lalu kita klik simpan. Nah, berikutnya kita scroll lagi ke paling bawah, ini untuk warna teks, warna background, hingga warna highlight, ini juga bisa teman-teman atur. Nah, namun di sini setelah teman-teman atur semuanya, jangan lupa teman-teman klik simpan tampilan. Teman-teman checklist saja tanpa border ya. Karena ini nanti kalau teman-teman tidak checklist tanpa border, maka tulisannya itu akan tampil dengan tulisan gede ya, atau gede sekali tampilannya gitu. Nah, setelah teman-teman setting semuanya, lalu teman-teman klik simpan, dan teman-teman juga boleh coba ke bagian yang lain. Nah, ini juga ada di bagian media share. Nah, bagian media share ini maksudnya, itu orang bisa nantinya menampilkan itu video mereka di saat kita melakukan live streaming. Yang mana di sini, misal mereka ingin menampilkan salah satu video YouTube mereka di live streaming kita. Nah, mereka nanti bisa menyematkan linknya di saat kita melakukan live streaming. Nah, itu juga
juga ada kita bisa ngatur maksimum video yang bisa disematkan, misalnya 100 detik. Dan itu juga ada harganya, berapa rupiah per detik. Nah, di sini kita bisa menetapkan harganya. Jadi setelah mereka bayar donasi sesuai harga, lalu mereka sematkan, maka videonya akan tampil di link overlay saat kita melakukan live streaming. Setelah teman-teman setting semuanya, lalu teman-teman boleh klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka teman-teman bisa juga scroll ke bawah, checklist tanpa border juga, lalu teman-teman klik juga simpan tampilan. Nah, ini nanti link ini yang kita copy dan kita masukkan ke OBS-nya. Nah, kita masuk lagi ke bagian yang lain. Ini ada soundboard katanya. Nah, teman-teman boleh coba ini soundboard-nya. Saya juga belum mengerti ini soundboard-nya seperti apa ya. Cuman ini kayaknya soundboard ini itu adalah seperti voice tag juga yang bisa ngomong nantinya saat ada yang melakukan donasi di link Saweria kita saat melakukan live streaming. Nah, kita masuk saja langsung ke running text. Nah, running text ini adalah teks berjalan yang muncul ketika kita melakukan live streaming. Nah, ini yang penting ya. Nah, teman-teman klik saja tanpa border, lalu teman-teman sesuaikan juga warnanya boleh, dan setelah itu teman-teman klik simpan tampilan. Nah, berikutnya nanti di bawah kan ada namanya tuh link copy katanya. Nanti link itulah yang akan kita sematkan di OBS saat kita melakukan live streaming. Nah, setelah teman-teman setting ini semuanya, kita akan langsung saja ke OBS yang akan kita gunakan. Teman-teman tentunya pasti bingung dari tadi, OBS itu apa sih bang gitu. Nah, setelah disetting kita back dulu kembali, lalu teman-teman silahkan download OBS yang ada di Play Store. Di sini saya sarankan teman-teman menggunakan Camera VLive. Teman-teman ketik saja di Google Play Store, nah itu Camera VLive, dan teman-teman download OBS ini. Nah, inilah yang saya katakan, OBS itu merupakan salah satu bentuk aplikasi live streaming tambahan yang tidak disediakan oleh aplikasinya gitu. Nah, jadi sekarang setelah teman-teman install, lalu silakan teman-teman login. Dan di sini ada banyak metode login. Saya menggunakan akun Google saja. Nah, teman-teman klik saja tidak terima kasih. Dan pendaftaran teman-teman sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa klik mulai live. Nah, di sini ada pilihan, yang pertama itu ada kamera, yang kedua ada layar. Teman-teman pilih saja bagian rekam layar, lalu teman-teman klik start. Maka akan muncul notifikasi izinkan seperti ini. Nah, teman-teman klik saja izinkan semuanya ya. Nah, teman-teman klik izinkan hingga sampai ke aplikasinya. Nah, di sini juga teman-teman cari di aplikasinya yang sudah teman-teman pasang, lalu teman-teman klik saja izinkan semuanya. Nah, setelah selesai, lalu teman-teman klik lanjutkan, dan teman-teman bisa lihat itu tampilan kamera VLive-nya udah tampil di layar perangkat teman-teman. Nah, teman-teman klik saja. Nah, di sini jangan teman-teman klik start dulu. Teman-teman klik di bagian hamparan. Nah, maka di sini ada 5 URL yang bisa teman-teman sematkan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menyematkan hingga 5 URL sekaligus. Berikutnya silakan teman-teman kembali masuk ke donasi Sawerianya. Teman-teman pilih bagian overlay lagi, dan teman-teman pilih saja jenis yang ingin teman-teman tampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkan bagian alert tadi ya. Nah, itu yang pertama saya akan menampilkan alert, yang kedua saya akan menampilkan yang namanya running text. Nah, teman-teman bisa juga menampilkan kayak media share atau yang lainnya hingga 5 URL sekaligus yang bisa teman-teman tampilkan di aplikasi kamera VLive ini. Nah, setelah teman-teman copy linknya, lalu silakan teman-teman klik kembali logo kamera VLive-nya, dan teman-teman klik bagian hamparan, dan teman-teman tempel di bagian URL 1. Nah, di sini teman-teman sudah memasukkannya. Nah, teman-teman juga bisa setting nanti itu letaknya di mana. Nah, nanti ini akan kita setting. Nah, selanjutnya kita copy dulu bagian running text-nya. Nah, ini tadi sudah kita setting, kita tinggal copy. Dan teman-teman masuk lagi ke bagian tampilan kamera VLive-nya. Dan teman-teman tempelkan ini di bagian hamparan URL bagian kedua. Setelah ditempel, ini nanti tata letaknya bisa kita atur ya. Nah, kita back kembali terlebih dahulu. Dan silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke aplikasi TikTok-nya. Setelah login di aplikasi TikTok-nya, di sini saya menggunakan yaitu live streaming dengan menggunakan game seluler. Nah, teman-teman klik bagian live, maka teman-teman pilih bagian game selulernya, dan teman-teman pilih bagian game, serta teman-teman klik mulai siarankan live. Nah, di sini setelah muncul seperti ini, maka silakan teman-teman langsung login ke game yang ingin teman-teman mainkan. Nah, di sini ada 2 tampilan live yang muncul. Yang pertama itu kamera VLive, yang kedua itu tampilan live streaming dari aplikasi game seluler di TikTok-nya. Teman-teman bisa hilangkan tampilan game seluler yang ada di TikTok-nya dengan mengklik bagian lambang TikTok-nya itu, maka dia akan mengecil nantinya.
Setelah login seperti ini, maka di sini akan muncul tampilan dari kamera V-Live-nya. Teman-teman klik tampilannya, lalu teman-teman klik di bagian URL 1 tadi ya, yang sudah kita sematkan linknya. Dan teman-teman boleh atur opacity-nya itu di bawah 55% ya. Nah, itu kalau di atas 55% nantinya teman-teman tidak bisa menyematkannya karena udah ketentuan dari kamera V-Live-nya seperti itu. Nah, teman-teman klik di bagian URL 1, teman-teman setting itu saya setting ke 50%. Nah, opacity-nya. Lalu teman-teman klik di bagian sematkan. Jangan lupa klik sematkannya ya. Itu yang lambang pin yang ada di pojok kirinya. Lalu teman-teman boleh atur tata letaknya di mana mau teman-teman letakkan. Nah, di sini usahakan supaya jangan mengganggu aktivitas live streaming teman-teman. Sekarang kita masuk ke URL yang kedua. URL kedua ini running text tadi ya, teks berjalan. Teman-teman bisa lihat itu muncul dan kita kasih opacity itu di bawah 55% supaya bisa dipin atau disematkan. Nah, setelah teman-teman atur tata letaknya di mana, lalu teman-teman klik pinnya ya, atau teman-teman sematkan. Nah, itu munculnya seperti itu. Jika teman-teman mau memperkecil teksnya, running teksnya, teman-teman bisa klik lambang kamera V-Live-nya, dan teman-teman masuk ke setting pengaturannya. Nah, di sini teman-teman bisa atur memperkecil running teksnya atau di bagian alert-nya. Nah, ini saya akan atur tata letaknya. Nah, itu munculnya sebesar itu ya. Nah, untuk alert ini, itu tampilannya itu akan muncul ketika ada yang melakukan donasi saat kita melakukan live streaming. Nah, ini teman-teman untuk catatan, teman-teman opacity itu di bawah 55% supaya dia bisa dipin atau disematkan. Kalau di atas 55% berarti teman-teman tidak bisa melakukan pin atau menyematkan tautan overlay-nya. Nah, itu saya taruh di sini dan itu muncul dan saya klik pin. Nah, setelah selesai, maka teman-teman boleh klik start di kamera V-Live-nya. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan wajah juga teman-teman bisa klik di bagian kameranya. Ini hanya dengan menggunakan satu perangkat saja sudah komplit ya guys ya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan tampilan wajah dan berikutnya kita akan coba cek dengan menggunakan akun lain. Itu tampilannya seperti apa? Nah, itu teman-teman bisa lihat di samping, saya sudah masuk dengan menggunakan akun lain, dan saya lihat itu akun saya memang sedang melakukan live streaming. Nah, namun sebelum itu, kita perlu menghilangkan terlebih dahulu ini tampilan lambang kamera V-Live-nya ya guys ya. Nah, ini sangat mengganggu saat kita melakukan live streaming. Untuk menghilangkannya, teman-teman klik saja lambangnya, lalu teman-teman klik pengaturan. Dan di sini teman-teman pilih bagian tombol aksi. Maka di sini teman-teman bisa pilih bagian transparansi. Karena untuk menghilangkan itu harus berbayar ya guys ya. Nah, setelah teman-teman pilih bagian transparansi, lalu teman-teman oke, dan teman-teman silakan kembali ke gamenya. Teman-teman bisa lihat, nah seperti itu tampilannya saat melakukan live streaming ya. Nah, itu link overlay-nya juga muncul. Nah, itu saya menonton dengan menggunakan akun lain, itu tampilannya seperti itu. Namun tampilan kamera V-Live-nya masih kelihatan ya. Namun teman-teman tidak usah khawatir, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Ini hanya karena perangkat saya yang lagi nonton itu agak nge-lag ya gitu. Jadi agak lama hilangnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu running text-nya udah muncul dan juga itu untuk alert itu akan tampil ketika ada yang melakukan donasi. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.